بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat hafidhakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita manjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita sekarang sudah berada di hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan. Sambil kita menunggu sholat Jumat, kita niat itikaf. Bagi yang belum niat itikaf, ya, talabul ilm, ya, silaturahim. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, judul khutbah singkat kita pada kali ini adalah doa adalah bagian daripada ibadah. Sebagaimana Allah jelaskan tentang ayat doa ini di antara ayat-ayat puasa. Di ayat 183 sampai 187 menjelaskan tentang puasa, bulan Ramadan, Al-Quran. Dan di ayat yang ke-186 Allah selipkan di situ ayat tentang doa. Apakah ada kaitan antara puasa dengan doa? Tentu ada kaitan yang sangat kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, lis-shaimin da'watun mustajab. Bagi orang yang berpuasa itu mempunyai doa yang mustajab ketika dia hendak berbuka. Berarti seolah-olah Allah mengisyaratkan ketika kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka akhirilah dengan doa. Karena doa setelah melakukan ibadah diharapkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau, wahai Rasulku, tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doa hamba-hambaku apabila dia berdoa.
falyastajibuli, maka hendaklah ia menyambut seruanku, melaksanakan perintahku, wal yu'minu bi, dan benar-benar beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk ke jalan yang baik. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila, kalimat apabila ini menandakan ada satu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang Arab Badawi, Arab kampung, datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal adalah asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat ini. Dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Tuhan kita itu dekat atau jauh? Tuhan yang kita berdoa kepadanya itu, dia dekat atau jauh? Kalau memang dia jauh, kami akan menyerunya. Tapi kalau dia dekat, kami cukup dengan berbisik-bisik saja." Ini pertanyaan seorang Arab Badawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat ini untuk jawaban dari seorang sahabat, wa idza sa'alaka ibadi an, dan apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat kepada hamba. Enggak perlu kita teriak-teriak berdoa, ya. Bahkan yang dalam hati kita pun Allah mengetahui. Ketika sujud kita berdoa, Allah mendengar, ya. Fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Dekat kepada siapa? Tentu dekat kepada ibadi. Apa itu ibad? Ibad artinya hamba yang sudah beriman kepada Allah, yang sudah mendekatkan diri kepada Allah, yang sudah melaksanakan ibadah penuh dengan rasa cinta dan rindu kepada Allah. Ini mana ibad. Wa ibadur rahman illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau kalimat ibad dalam Al-Quran ini menandakan hamba-hamba yang apabila dia beribadah, keinginannya sendiri. Saya yakin jamaah yang hadir sekarang ini datang ke masjid pasti keinginan sendiri. Nggak ada yang memaksa, tidak ada yang harus diriakkan. Ini menandakan hamba yang benar-benar beribadah pada Allah. Tapi ada juga hamba, arti hamba ini apa? Yang dikuasai, yang dimiliki, itu mana hamba. Tapi ada juga hamba yang tidak beriman kepada Allah. Mungkin dia beriman tapi beribadahnya merasa berat, ibadahnya tidak merasa rindu kepada Allah, keterpaksaan. Ini bukan ibad, ini abid. Abid, hamba, dikuasai Allah juga, dimiliki Allah juga, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah dengan sebaik-baik. Maka setiap ibad adalah abid, dan bukan setiap abid itu ibad. Jadi mana yang lebih mulia, ibad atau abid? Yang mulia adalah ibad. Ketika dia beribadah, memang merasakan kebesaran Allah, kecintaan kepada Allah, tidak sedikit pun merasa berat, bahkan gembira, menikmati ketika beribadah. Inilah ibad. Wa ibadur rahman. Jadi kalau abid, hamba Allah juga, tetapi kadang berat, kadang malas, ya. Maka Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Dekat kepada siapa? Dekat kepada ibad, bukan kepada abid, ya. Di sini ada kalimat fa inni. Biasanya kalau yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Kalau sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi tentang anak bulan, itu anak bulan kenapa jadi sabit? Kenapa nanti purnama?
Qul hiya mawaqitu linnas, itu untuk menentukan waktu, kapan kita puasa, kapan kita lebaran, kapan kita ini, untuk waktu, menentukan waktu. Jadi ada kalimat kul, katakan. Tetapi di sini kalimatnya sa'ala juga. Apabila hambaku bertanya kepadamu, Allah enggak mengatakan kul, katakan wahai nabiku. Langsung Allah yang menjawab. Ini menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan hamba yang benar-benar beriman kepada Allah. Fa inni, seolah-olah Nabi enggak disuruh menyampaikan lagi kul, tidak, langsung Allah yang menjawab. Fa inni, maka sesungguhnya aku itu dekat. Kemudian makna dekat di sini jangan dimaknakan zat Allah itu dekat dengan kita, tidak. Karena zat Allah itu qiyamuhu bi nafsihi mukhalafatu lil hawadis, enggak sama dengan zat-zat makhluk, ya. Zat Allah itu berdiri sendiri, enggak perlu kepada tempat, enggak perlu kepada waktu. Kalau Allah memerlukan tempat, berarti dia enggak layak jadi Tuhan. Allah itu maha, ya, kaya. Allah itu tidak sama dengan makhluk, ya. Jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Jadi mana dekat di sini apa? Dekat di sini artinya dekat dari rahmat Allah Subhanahu. Siapa kita yang enggak butuh rahmat Allah? Udara yang kita hirup, bumi yang kita injak, ini semua rahmat dari Allah. Diberikan kita kesehatan. Jadi kita enggak lepas, tandanya Allah itu dekat. Dekat artinya Allah itu melihat kita. Allah itu mendengar, mengetahui. Ya. Biasanya kalau orang dekat, makin dekat kepada seseorang, dia makin tahu keadaan seseorang itu. Tahu dia tinggal di mana, siapa keluarganya. Itu tanya dekat. Ya. Allah mengetahui di mana kita. Bahkan apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, Allah tahu. Ini menandakan Allah itu dekat. Ya. Ini makna qarib di sini. Fa inni qarib. Dekat artinya Allah berkuasa. Allah sanggup, ya, membinasakan seorang hamba itu, menyelamatkan seorang hamba itu. Ini makna Allah itu dekat. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Tanda Allah itu dekat lagi, aku akan memperkenankan, menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Idza da'an, apabila hamba itu berdoa kepada. Maka doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah kita. Kita melaksanakan ibadah yang bermacam. Tujuannya apa? Kita ingin mengharapkan, berdoa kepada Allah supaya kita diselamatkan dunia dan akhirat. Jadi ibadah, setiap kali kita berdoa itu adalah ibadah. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Jadi walaupun kita berdoa sudah lama, jangan khawatir, jangan sedih. Karena doa kita itu pertama ibadah. Tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga kalau kita berdoa, Allah akan janjikan 3. Pertama, dikabulkan doa tadi, alhamdulillah. Kalau enggak dipending. Nanti kalau enggak di dunia, pasti di akhirat akan diberikan Allah. Sampai nanti orang di akhirat di surga, ya Allah, ini apa nih Allah? Pahala apa? Ini pahala doamu dulu yang tidak dikabulkan di dunia. Kita melihat begitu indahnya, ya Allah, kalau saya tahu begini, saya minta doa saya itu tidak usah dikabulkan di dunia, di akhirat saja. Yang ketiga, doa yang kita ucapkan itu bisa menyelamatkan kita dari atau menjauhkan kita dari musibah. Yang seharusnya musibah menimpa kita, tapi dengan sebab kita banyak berdoa, Allah jauhkan. Jadi enggak ada ruginya. Dan juga doa adalah ibadah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka syaratnya hendaklah seorang hamba itu menjawab seruan. Allah katakan, jangan makan yang haram, ya. Jangan menzolimi kawan, ya. Ada orang berdoa, Masya Allah, dengan khusyuk, musafir, badannya penuh debu,
menyebut nama Allah, syarat-syarat doa sudah dia miliki. Tapi sayangnya yang dia makan haram, yang dipakainya haram. Bagaimana Allah bisa mengabulkan? Falyastajibu li. Maka sambutlah, laksanakanlah perintah Allah. Yang haram kita tinggalkan, ya. Halal, ya, kita halalkan. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Yakin. Ketika berdoa itu kita harus yakin. Udullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu dan kamu yakin doa kamu Nabi Zakaria. Begitu dia melihat Maryam mendapat buah-buahan, dia kan yakin dia Maryam dapat buah-buahan di musim yang tidak musimnya. Berarti Allah sanggup memberikan saya anak walaupun saya sudah tua, istri saya mandul. Pergi dia ke mihrab juga doa di sana, maka Allah kabulkan. Apa syaratnya? Wal yu'minu bi, hendaklah kita yakin ketika kita berdoa. Jangan lalai ketika berdoa, ya. Jangan ragu-ragu, Allah kuasa enggak ya menyembuhkan saya? Ini masih ragu, harus yakin. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Kalau kita makin mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan bimbing kita. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung, Allah pemelihara bagi hamba-hamba yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dikabulkan doanya, yang dimustajabkan doanya, hamba-hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wasami'ul alim. Udullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina والسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة.